Shalom. Selamat sahabat dan salam sejahtera bagi kita semua, anggota jemaat Anjas Moro dimanapun Anda berada. Pada sahabat ini, kita tidak dapat bertemu secara bertatap muka, tetapi melalui media sosial ini, kita masih dapat bersekutu, mempelajari firman Tuhan bersama-sama, dan merasakan betapa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih untuk sahabat yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Bila mana kami akan membuka lembaran-lembaran kitab suci, kami akan belajar akan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, agar kami boleh mempelajari firman Tuhan, kami boleh merenungkan akan firman Tuhan, dan kami boleh bertumbuh di dalam iman dan percaya kami akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bertemu lewat udara pada saat ini. Kita melihat bahwa di tengah dunia yang saat ini bergejolak, ada banyak hal yang sementara ini terjadi di sekitar kita. Ada peristiwa-peristiwa yang menandai akan pertanda bahwa akhir zaman itu sudah di ambang pintu. Kita bisa melihat bahwa pengetahuan itu sekarang ini sudah bertambah-tambah. Bagaimana pesawat terbang, bagaimana internet, bagaimana media sosial yang begitu booming pada saat ini. Puluhan tahun lalu tidak muncul dalam pikiran kita bahwa kita akan boleh berkomunikasi seperti sekarang ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana sekarang ini semua dimudahkan oleh karena media sosial yang ada. Semua dimudahkan oleh karena berbagai macam penemuan-penemuan yang dilakukan oleh para ahli. Dan penemuan pengetahuan yang bertambah-tambah ini menjadi satu pertanda bahwa kita tiba di bagian akhir dari sejarah dunia ini. Dunia kita ini juga menjadi sebuah dunia yang tidak layak huni. Kita bisa melihat bagaimana gempa bumi semakin hari semakin meluas. Catatan tahun 2018 mengemukakan bahwa di dunia ini 11.700 gempa bumi terjadi. Dan itu bukan hal yang biasa. Karena tahun 2017, satu tahun sebelumnya, gempa bumi yang terjadi di dunia ini hanya 7.700-an. Tetapi hanya berselang satu tahun, gempa bumi itu terus bertambah-tambah. Dan itu menandakan bahwa waktu Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tetapi bukan hanya itu. Penyakit pada dewasa ini juga bermunculan. Dan saya percaya bahwa kita sadar bahwa penyakit yang saat ini begitu menjadi momok yang mematikan bagi seluruh dunia, yaitu penyakit corona itu begitu mewabah dan membuat banyak orang dilanda ketakutan dan kecemasan. Saya mencoba catatan saya di dalam majalah Kompas atau Kompas Elektronik edisi Jumat tanggal 20 Maret 2020 mencatat bahwa ada 10 negara dengan endemi corona dan juga kematian yang tinggi. Negara yang pertama dicatat di sini adalah China. 81.155 orang mengidap corona ini. Dan dari antara 81.000 itu dicatat bahwa kematian yang dialami oleh penderita corona di China adalah 3.250 orang. Kemudian yang kedua adalah Italia.
dengan mereka yang positif corona adalah 41.035 orang. Dan dari 41.000 ini, 3.405 diantaranya meninggal dunia. Yang ketiga adalah Iran. Iran penduduknya mengidap corona sebanyak 18.407. Dan dari antara sekian itu, 1.284 yang meninggal oleh karena virus corona ini. Negara yang keempat adalah Spanyol. Jumlah penduduk yang mengalami virus corona adalah 17.963 orang. Dan dari antara 17.000 itu, 830 orang diantaranya meninggal dunia. Negara yang kelima adalah Jerman dengan 15.320 orang dan 44 diantaranya meninggal dunia. Negara yang keenam adalah Amerika Serikat dengan 13.159 orang dan diantaranya adalah 68 yang meninggal dunia. Dan seterusnya sampai yang ke-10 adalah Inggris dengan 2.716 orang mengidap virus corona dan 137 diantaranya meninggal dunia. Bagaimana dengan negara kita, Indonesia? Per hari Kamis kemarin, terdapat 309 orang positif corona. 15 diantaranya sembuh. Tetapi ada 25 juga orang yang meninggal dunia. Saudaraku yang terkasih, ini menandakan bahwa bumi kita ini sudah tidak layak untuk dihuni. Penyakit dan gempa datang silih berganti, menciptakan teror di dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, kita bisa melihat juga bahwa bagaimana orang-orang jahat sekarang ini bertambah. Bagaimana penjara-penjara, lapas-lapas itu dipenuhi, penuh sesak dengan orang-orang yang harus menghuninya. Peperangan demi peperangan silih berganti terjadi. Bagaimana tindakan kekejaman atas nama etnis di mana-mana terjadi itu. Dan yang terakhir adalah bahwa umat Tuhan semakin matang dalam kemuliaan Allah. Di tengah kondisi yang ada, kita bisa melihat bahwa umat Tuhan diajak untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, semakin matang, semakin menumbuhkan dalam dirinya kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan ini semua menandakan bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi akan segera kita temukan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi, 3 poin yang awal terjadi begitu mengerikan. Tetapi Tuhan akan datang kedua kali bukan untuk 3 poin awal ini. Tuhan hendak datang yang kedua kali adalah untuk poin yang keempat. Apa itu? Bila mana umat Tuhan sudah matang, sudah membawa kemuliaan Allah di dalam dirinya, maka Yesus akan datang yang kedua kali untuk menjemput umatnya. Ayat inti kita pada sabat ini diambil dari Amos pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Saudara yang terkasih, ada amaran yang Tuhan berikan melalui Nabi Amos kepada orang Israel. Apa amaran itu? Bahwa orang-orang Israel harus bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Orang Israel harus bersiap untuk merasakan penghakiman Tuhan. Orang Israel harus bersedia untuk menyambut hari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa orang Israel harus bersiap menghadapi hari Tuhan, hari murka Tuhan itu? Kalau kita membaca di dalam Amos pasal yang ke-3, mulai ayat yang ke-6,
kita bisa temukan di sana bahwa orang-orang Israel ini ketika Tuhan banyak menimpakan berbagai macam pencobaan di dalam hidup mereka, ketika Tuhan menginginkan mereka kemudian mengalami berbagai macam penderitaan dengan tujuan supaya mereka kembali berbalik kepada Tuhan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka tetap di dalam pendirian mereka. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel sudah mengalami kelaparan, tetapi kelaparan yang Tuhan izinkan terjadi untuk menolong mereka berbalik kepada Tuhan, ternyata yang terjadi berbeda. Mereka tetap tidak mau berbalik kepada Tuhan. Ayat 7 juga mengatakan, aku pun telah menahan hujan daripadamu. Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Tetapi mereka tetap juga tidak mau datang berbalik kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada orang Israel, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada 5 kata yang Tuhan sampaikan di sana. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. 5 kata yang sederhana, tetapi 5 kata ini Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Dan 5 kata ini juga yang Tuhan berikan kepada kita juga yang hidup pada akhir zaman ini. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Kata yang Tuhan sampaikan ini mengandung 2 makna. Yang pertama adalah bahwa itu berisi peringatan yang Tuhan berikan. Peringatan akan apa? Peringatan bahwa orang Israel akan bertemu dengan Allahnya. Peringatan bahwa orang Israel akan menemukan hari murka Tuhan, hari yang dahsyat itu. Pertanyaannya adalah, kapankah itu? Saya percaya bahwa mereka pun tidak tahu akan kapan waktunya itu. Sama seperti kepada kita, amaran diberikan kepada kita, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Pertanyaannya, kapankah itu? Jawabannya sama. Kita tidak tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi bahwa waktu kedatangan Tuhan itu pasti akan digenapi. Kemudian amaran yang kedua yang diberikan di sana adalah bahwa kalimat itu berisi perintah. Perintahnya adalah kita diperintahkan untuk mengadakan persiapan. Orang Israel dipanggil untuk bersiap. Kenapa? Karena mereka sebentar lagi akan menghadapi hari penghakiman Tuhan, hari murka Tuhan, hari pembalasan Tuhan. Mereka harus bersiap untuk itu. Karena kalau mereka tidak bersiap, maka mereka akan binasa pada waktu hari penghakiman Tuhan itu dinyatakan. Dan yang hal sama juga ditujukan pada kita yang hidup pada akhir zaman ini. Bahwa kata itu juga kita diperintahkan untuk bersiap, guna menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, Alkitab mencatat tentang hari Tuhan. Ada 75 kali kata hari Tuhan itu ditulis di dalam Alkitab. Itu menandakan bahwa kata hari Tuhan ini memiliki satu makna yang penting. Dan salah satu nabi yang menulis tentang hari Tuhan itu adalah Nabi Amos.
di dalam menggambarkan tentang hari Tuhan itu, maka Amos pasal 5 ayat 18 dan 19 mengatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang, seperti seseorang yang lari terhadap singa. Seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular menegur ataupun memagut dia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Amos memberikan gambaran hari Tuhan. Hari penghakiman Tuhan itu sebuah hari yang dahsyat. Dia menggambarkan bahwa hari Tuhan itu seperti orang yang lari dikejar-kejar oleh singa. Sementara dia terengah-engah, beruang datang kepadanya, dia lari lagi. Dan ketika dia sampai di rumahnya meninggalkan singa dan beruang, sementara dia bersandar pada dinding rumahnya, tiba-tiba seekor ular memakutnya. Hari Tuhan begitu mengerikan dalam gambaran Nabi Amos. Dan yang menarik adalah bahwa itu membuat kita tidak berdaya. Namun ada satu hal yang Tuhan inginkan sehubungan dengan hari Tuhan itu. Apa itu? Bahwa hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, di saat yang tidak diduga-duga, tanpa ada persiapan. Itulah sebabnya Amos menginginkan kepada bangsa Israel agar mereka mengadakan persiapan untuk menyambut hari Tuhan itu. Karena mereka tidak tahu kapan hari Tuhan itu. Hari Tuhan bisa terjadi lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau bahkan tahun depan. Tidak ada yang tahu kapan pastinya. Yang pasti bahwa hari Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan itulah sebabnya Amos mengabarkan bahwa perlu diadakan persiapan untuk menyambut kedatangan hari Tuhan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak persiapan yang kita lakukan untuk kehidupan yang sukses di dunia ini. Ketika anak-anak kita mulai bertumbuh, kita punya harapan bahwa mereka kelak akan menjadi orang yang sukses. Itulah sebabnya semenjak mereka kecil, kita berikan nutrisi-nutrisi yang terbaik agar mereka sehat, agar pikiran mereka cemerlang, dan mereka nanti akan menjadi anak-anak yang pandai, sehingga pada saat mereka terjun di dunia nyata, mereka akan menjadi orang-orang yang sukses di dalam kehidupan mereka. Diberikanlah pendidikan yang terbaik. Berapapun harga sekolah itu, kita sanggup untuk menyekolahkan mereka di sana. Kenapa? Karena tujuannya adalah agar mereka boleh bersiap menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita bersedia? Sudahkah kita bersiap untuk menantikan hari Tuhan, hari penghakiman Tuhan, hari kedatangan Tuhan yang kedua kali? Sudahkah kita bersiap untuk semuanya? Atau jangan-jangan kita sementara lalai, kita sementara lupa, kita sementara abai, menyepelekan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu? Seringkali hidup kita diwarnai dengan sukacita ketika kita sementara memiliki liburan. Sementara kita bertekun dengan gadget kita, sementara kita bertekun dengan laptop kita, sementara kita bertekun di dalam pekerjaan kita, sementara kita menikmati tinggal di rumah yang mewah, seringkali kita lupa bahwa ada hari Tuhan yang tidak lama lagi. Kesenangan dunia kadang-kadang membuat kita buta. Kita lupa dan lalai akan maksud dari kedatangan hari Tuhan itu. Padahal
firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hari Tuhan itu tidak lama lagi akan datang. Rasul Petrus di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengamarkan, terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Petrus memberikan amaran bahwa pada akhir zaman ada banyak orang yang muncul sebagai pengejek-pengejek, yang mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang hanya menuruti akan hawa nafsunya. Siapakah mereka itu? Di dalam ayat yang keempat dikatakan di situ, manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka ini datang dengan ejek-ejekannya bahwa loh, dari dulu sampai sekarang toh tetap sama, dunia ini tetap sama. Itulah sebabnya bahwa mereka kemudian membuat abai tentang waktu kedatangan Tuhan atau waktu hari Tuhan itu. 2 Petrus 3 ayat 7 mengatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Saudaraku, pengejek-pengejek itu datang dan mereka mengatakan bahwa kok gak ada perubahan sampai dengan saat ini. Tetapi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan kepada kita bahwa langit dan bumi yang sekarang ini terpelihara dari api, tetapi disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya adalah bahwa pasti akan terjadi kebinasaan orang fasik, di mana langit dan bumi juga akan merasakan berbagai macam akibat dari hari Tuhan itu. 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan itu akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dengan api, dan bumi dan segala yang di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, ayat ini tegas sekali mengatakan bahwa akan ada waktunya di mana langit dan bumi ini akan lenyap. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 12 juga mengatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Sekali lagi, Rasul Petrus memberikan amaran bahwa langit ini akan binasa oleh api, dan unsur-unsur bumi ini akan lenyap oleh karena nyalanya. Kita bisa melihat di situ bahwa hari Tuhan itu begitu dahsyatnya. Dan ketika hari Tuhan itu akan terjadi, semua orang akan ditentukan nasibnya. Untuk apa? Untuk binasa. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan mencatat bahwa upah dosa adalah maut. Itulah sebabnya bahwa setiap orang di dunia yang berdosa, maka mereka akan mengalami yang namanya kematian. Terkecuali umat-umat Tuhan yang mau bersiap untuk menyambut hari Tuhan itu. Namun sayangnya adalah sekarang ini kita masih abai terhadap hari Tuhan. Berapa banyak persiapan yang kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apakah kita sudah bersedia
ketika Tuhan datang yang kedua kali. Saudaraku, cari uang itu perlu, tetapi cari Tuhan lebih perlu. Walaupun bukan hanya orang hidup yang perlu uang, orang mati pun perlu uang. Karena untuk pemakaman, untuk mereka tetap di dalam kuburan itu, ada uang yang harus dikeluarkan di dalamnya. Tetapi cari Tuhan jauh lebih perlu dibandingkan dengan cari uang. Cari rumah baru perlu, karena kita butuh rumah. Tetapi cari Tuhan jauh lebih perlu dibandingkan dengan cari rumah baru. Cari pacar baru perlu, apalagi bagi orang-orang muda yang sudah mengalami putus cinta. Tetapi saya mau tekankan bahwa mencari Tuhan di saat-saat seperti ini akan jauh lebih perlu dibandingkan dengan mencari seorang kekasih. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 bahwa menunggu hari Tuhan itu diibaratkan seperti seorang wanita yang melahirkan. Saya percaya bahwa ibu-ibu pasti tahu bahwa seorang wanita akan mengandung selama 9 bulan 10 hari sebelum dia melahirkan anaknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah waktu 9 bulan 10 hari itu adalah waktu yang pasti untuk kelahiran seorang anak? Puji Tuhan, Tuhan mengaruniai kami dengan 2 orang anak. Kelahiran anak pertama kami, Alena, tepat seperti yang diprediksi, 9 bulan 10 hari. Dia lahir tanggal 18 April 2012. Dia diprediksi lahir tanggal 17 April 2012. Tapi masa istri saya sakit persalinan itu dimulai dari tanggal 17 April pagi harinya. Baru jam 1 dini hari istri saya melahirkan putri kami yang pertama. Anak kami yang kedua, Lemuel, diprediksi kelahirannya sama, tanggal 17 April 2016. Tetapi yang menarik adalah, sementara kami berharap bahwa antara saya yang lahir tanggal 16 April, kemudian Alena yang lahir tanggal 18 April, maka kami berharap anak kami Lemuel ini lahir pada tanggal 17 April, tepat 9 bulan 10 hari. Tetapi ternyata kenyataan yang terjadi berbeda. Anak kami ini lahir 12 hari lebih awal. Dia dilahirkan pada tanggal 5 April. Boleh jadi karena posisinya di dalam rahim ibunya yang sudah besar. Dia lahir dengan berat badan yang 3,9, berat badan yang cukup berat. Dan saya berpikir bahwa itulah penyebab bahwa dia lahir lebih awal, karena rahim ibunya tidak dapat lagi menampung dia. Tapi dari pengalaman ini menunjukkan kepada kita, walaupun para dokter memberikan amaran bahwa 9 bulan 10 hari bayi itu, janin itu akan dalam kandungan dan kemudian akan dilahirkan ke dunia, tetapi tidak pasti kapan anak itu akan dilahirkan, kecuali kalau proses kelahirannya dengan operasi sesar, maka dapat ditentukan kapan waktunya, bahkan jam, menit, detiknya pun dapat ditentukan.
Tetapi bagi mereka yang mengalami kelahiran normal, kapankah anak itu lahir? Maka itu tidak dapat diprediksi. Dan itulah yang berkaitan dengan kapan kedatangan hari Tuhan itu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang yang kedua kali. Bagian kita adalah bersiap untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan belum juga datang? Mengapa Tuhan seolah-olah lama sekali datangnya? Dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi kenapa Tuhan seolah-olah lama datang? Semata-mata adalah karena Dia ingin agar manusia ini bertobat kepadanya. Tuhan ingin agar tidak ada seorang pun yang binasa. Tuhan ingin kita semuanya berbalik kepadanya. Tuhan ingin kita semuanya bertobat kepadanya. Tuhan ingin memberikan karunia hidup kekal kepada semua orang. Kalau kita merasakan kedatangan Tuhan itu begitu lama, mari kita introspeksi diri kita. Sudahkah saya bertobat? Sudahkah saya memiliki satu kehidupan yang di dalamnya Tuhan memanggil saya untuk hidup sama seperti Yesus itu hidup? Apakah benar bahwa hidup kita ini diliputi oleh kasih? Apakah buah-buah roh itu sudah menjadi bagian kita? Apakah tabiat kita ini sudah menjadi seperti tabiat Allah? Apakah saya sudah bekerja untuk mempercepat kedatangan hari Tuhan, untuk mengabarkan Injil yang itu juga adalah tabiat Allah? Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang harus saya lakukan? Persiapan apa yang harus saya lakukan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk menyongsong Dia di awan-awan? Ayat yang ke-24, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Tuhan memanggil kita supaya kita tak bernoda, tak bercacat di dalam perdamaian dengan Dia. Persiapan yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Dia di angkasa, adalah satu kehidupan, satu tabiat yang tak bernoda, tak bercacat, sebagaimana digambarkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Inilah yang Tuhan berikan panggilannya kepada kita, agar kita dapat bertahan pada waktu Yesus datang yang kedua kali, adalah kita memiliki tabiat Allah di dalam kehidupan kita. Hari kedatangan Tuhan, hari penghakiman Tuhan, ibaratnya adalah seperti kalau kita sedang kredit mobil, motor, atau rumah. Ketika pihak kreditor itu datang kepada kita dan mereka datang untuk menagih hutang, maka di sana bisa jadi kita akan lari sembunyi. Bisa jadi kemudian kita akan bersitegang dengan mereka, berontak ketika motor kita atau mobil kita akan diambil paksa.
Tetapi kedatangan mereka ke rumah kita bila mana semua tanggung jawab kita sudah dipenuhi, maka kedatangan itu adalah kedatangan yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena mereka akan datang memberikan BPKB, artinya mobil, rumah, motor itu sudah sah menjadi milik kita. Saudaraku, Tuhan tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Persiapan kita untuk bertemu dengan Dia menentukan apakah kita menghadapi hari Tuhan itu dengan ketakutan ataukah dengan sukacita, adalah tergantung bagaimana kita bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Virus corona boleh muncul di sekitar kita, memberikan teror menakutkan bagi kita. Gempa bumi boleh jadi itu membuat kita khawatir. Orang-orang jahat di sekitar kita boleh jadi itu menimbulkan rasa takut bagi kita. Tetapi yang pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersiap untuk bertemu dengan Tuhan? Sudahkah kita mengambil waktu untuk belajar Alkitab setiap hari? Sudahkah kita mengambil waktu untuk mengadakan jam-jam khusus kita berdoa kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau dan rela untuk menginjil, melakukan pekerjaan yang Tuhan amanatkan kepada kita? Dan sudahkah kehidupan kita memantulkan sifat dan tabiat Allah itu? Bila mana kita rindu untuk bersedia, untuk bersiap bertemu dengan Tuhan, biarlah semuanya ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kapanpun Tuhan datang, kita akan siap sedia, kita akan bersuka cita menantikan Raja yang datang itu dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan, di mana pada Sabat ini kami boleh merenungkan akan firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa hari Tuhan tidak lama lagi akan datang. Bapa di surga, seringkali kami dalam kehidupan kami, oleh karena berbagai macam kesenangan duniawi kami lupa, kami lalai, kami abai akan kedatangan hari Tuhan ini. Kami seringkali masih disibukkan dengan berbagai macam urusan duniawi kami. Pekerjaan tangan kami seringkali menyita waktu kami. Bahkan Tuhan, seringkali kami tidak memiliki waktu yang cukup untuk kami boleh belajar firman-Mu, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Saat ini Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Biarlah Tuhan akan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Tuhan akan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kekuatan kepada kami, agar dari sekarang kami boleh dibangunkan dalam kerohanian kami. Ketika kami diingatkan bahwa hari Tuhan tidak lama lagi akan datang yang kedua kali, tolong kami Tuhan, agar kami boleh semakin bersedia untuk menantikan kedatangan Tuhan, sehingga kami rindu bila mana Tuhan datang yang kedua kali, maka kami akan boleh menikmati sukacita, oleh karena kami akan bertemu dengan Raja kami di awan-awan. Dan kami akan menerima mahkota kehidupan, mahkota hidup kekal itu. Dan kami boleh diam bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam surga mulia yang Tuhan sediakan itu. Bapa Surgawi, kiranya berkat Tuhan jadi bagian masing-masing kami. Diberkati dalam segala pekerjaan tangan kami.
diberkati dalam kehidupan rumah tangga kami, diberkati anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, bahkan cucu-cucu kami. Biarlah rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang diberkati, dan kami akan boleh semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, dan kami boleh berbagi, menceritakan kepada orang lain tentang kasih Tuhan yang ajaib, agar mereka juga bersedia untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa. Kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.